Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Baik, bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pembelajaran fikih. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi kurban. Tapi sebelum kita membahas materi kurban, ada yang ingat materi pekan lalu? Ingat, Bu. Iya, tentang apa? Tentang puasa. Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas materi puasa. Pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin dalam materi kurban, yaitu pengertian kurban, hukum dan dalil, syarat-syarat, rukun dan sunnah, tata cara kurban, dan hikmah berkurban. Pembelajaran hari ini bertujuan agar peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan pengertian kurban, dalil kurban, dan hukum kurban. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan syarat-syarat dan rukun kurban. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sunnah kurban. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tata cara menyembelih hewan kurban. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan hikmah berkurban. Selanjutnya, apa sih pentingnya kita mempelajari materi kurban ini? Karena materi kurban ini mengajarkan kepada kita perlunya pengorbanan dalam hidup ini. Apalagi kita kelak sebagai calon orang tua, kita dituntut harus memiliki pengorbanan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Demi kesuksesan hidup mereka, kita siap berkorban banyak hal. Sekarang Ibu akan menyiapkan gambar untuk kalian pahami ya. Iya, Bu. Coba dipahami. Baik, sudah ya. Sudah, Bu. Coba dari hasil pengamatan kalian tadi, apa ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Yati, silakan. Apakah daging kurban itu hanya boleh dibagikan kepada fakir dan miskin atau boleh juga dibagikan kepada orang mampu juga, Bu? Oh, iya Yanti, beberapa pihak yang berhak menerima daging kurban ialah orang-orang kafir dan miskin. Daging dibagikan dalam keadaan segar. Meskipun begitu, daging boleh dibagikan kepada mereka yang mampu. Beberapa ulama berpendapat bahwa daging kurban boleh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya, dan 1/3 lagi untuk orang yang berkurban. Jadi, kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba, ya'rubu, dan kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Sedangkan secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban terbagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk orang Islam berakal, balik, dan mampu. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Di sini ada yang membantu Ibu membacakan ayatnya? Saya, Bu. Iya, Vika, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
sholli waqtika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat dan Qur'anmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terima kasih Vika. Ya Bu. Nah, itu tadi salah satu dalil tentang diperintahkannya ibadah kurban. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan pada saat hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Macam-macam hewan yang bisa dikurbankan dan minimal umurnya. Yang pertama itu biri-biri atau domba minimal umur 1 tahun lebih. Yang kedua sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun lebih. Yang ketiga kambing umur 1 tahun lebih. Dan yang terakhir unta berumur 5 tahun lebih. Yang selanjutnya adalah kondisi hewan kurban. Kondisi hewan kurban ini harus sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan giginya harus sudah tanggal. Selanjutnya yaitu rukun-rukun kurban. Rukun-rukun kurban ada 4. Yang pertama adalah pekerjaan menyembelih hewan kurban. Yang kedua penyembelih hewan kurban. Yang ketiga hewan yang akan disembelih. Dan yang keempat alat untuk menyembelih hewan kurban. Yang selanjutnya adalah sunah-sunah kurban. Yang pertama, kuku hewan kurban tidak dipotong. Hewan kurban yang akan disembelih, kuku kakinya tidak boleh dipotong dan rambutnya tidak boleh digunduli. Setelah hewan disembelih, baru boleh pemotongan kuku dan rambutnya. Yang kedua, sunah kurban dengan hewan yang gemuk. Karena daging akan dibagi menjadi banyak porsi dan dibagikan kepada banyak orang. Kalau dagingnya sedikit, penerima juga akan menerima dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, menyembelih sendiri hewan kurban. Ketika kurban disarankan untuk melakukan penyembelihan sendiri. Namun tidak semua orang mampu, apalagi wanita. Jadi, menyembelih hewan kurban boleh diwakilkan oleh ahlinya. Yang keempat, makan daging bersama-sama. Semua orang yang berkurban dianjurkan untuk memakan dagingnya walau hanya sedikit. Yang kelima, waktu sembelih saat hari raya. Disarankan untuk penyembelihan dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau tepat saat hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, dan gigi, melainkan harus terbuat dari bahan besi, baja, bambu, dan alat lainnya yang tajam. Jadi, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban adalah seperti golok, pisau, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dapat pula ditambahi bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir Allahu Akbar. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa kabul supaya kurban diterima oleh Allah. Yang bacaannya Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min, sebut nama orangnya. Semisal yang mau berkurban, yang kurban si Vika. Jadi doanya Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min Vika, yang artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali padamu. Ya Allah, terimalah dari Vika. Begitu ya. Ya Bu.
hikmah berkurban diantaranya yang pertama menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mewujudkan sifat-sifat murah hati. Yang ketiga mewujudkan sifat kepedulian sosial. Yang keempat menghapus dosa-dosa. Yang kelima bentuk syukur pada Allah. Yang keenam menegakkan syiar Islam. Dan yang terakhir dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak? Apa sudah jelas pemaparan Ibu tadi? Dan apa ada yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas, selanjutnya Ibu akan membagikan beberapa kartu ke setiap siswa ya. Kartu ini berisi pertanyaan beserta jawabannya. Jadi kalian tinggal mencari jawabannya atau pasangannya. Terus nanti kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kalian membacakan soal dan jawabannya ya. Iya, Bu. Ini buat Yanti dan ini buat Vika. Makasih, Bu. Ya. Sekarang Ibu persilahkan untuk mencari jawabannya ya. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang dapat nomor 1? Saya, Bu. Iya, Vika. Sebutkan macam-macam hewan kurban dan umur hewan kurban. Jawabannya: 1. Biri-biri atau domba umur 1 tahun lebih. 2. Sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. 3. Kambing umur 1 tahun lebih. Dan yang keempat, unta umur 5 tahun lebih. Iya, benar Vika. Selanjutnya siapa yang dapat nomor 2? Saya, Bu. Iya, Yanti. Sebutkan hal-hal yang disunahkan saat berkurban. Jawabannya: 1. Kuku hewan kurban tidak dipotong. 2. Dengan hewan yang gemuk. 3. Menyembelih sendiri hewan kurban. 4. Makan daging bersama-sama. 5. Waktu sembelih saat hari raya. Iya, benar Yanti. Jadi amalan sunnah memang bisa dilakukan atau tidak. Namun kalau kamu bisa melakukan sunnah kurban dengan sempurna, maka pahala yang akan kalian dapat lebih banyak. Jadi oleh karena itu pelajari amalan tersebut agar saat berkurban semua bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, ada yang ingin menceritakan pengalamannya tentang kurban? Saya, Bu. Iya Vika, silakan. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya. Saya mempunyai tetangga yang sedang sakit. Kemudian dia bernazar jika ia sembuh, dia akan berkurban. Kemudian dia cerita ke orang-orang jika dia ingin makan sedikit daging tersebut. Tapi setahu saya ya, Bu, orang tersebut tidak boleh memakan daging kurbannya karena awalnya dia sudah bernazar. Iya kan, Bu? Iya, benar sekali. Orang yang melaksanakan kurban untuk nazar hukumnya wajib dan orang tersebut dilarang memakan dagingnya. Larangan ini juga berlaku bagi orang-orang yang dinafkahi oleh sohibul kurban tersebut. Selanjutnya, ada yang mau menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan? Saya, Bu. Iya, Yanti, silakan. Kurban adalah menyembelih binatang ternak pada waktu tertentu yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melaksanakan kurban adalah wajib dan sunnah muakkad. Hikmah berkurban yaitu: 1. Menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mewujudkan sifat murah hati. 3. Menghapus dosa. 4. Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Yanti. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang muslim balik, berakal, dan mampu. Adapun yang dimaksud mampu di sini ialah memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun yang wajib dinafkahinya. Kurban dilaksanakan saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
Namun hukum kurban bisa menjadi wajib jika menjadi nazar. Bagaimana anak-anak? Apa masih ada yang kurang jelas dan ingin dipertanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika sudah jelas dan tidak ingin ada yang dipertanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini materi kurban. Di rumah jangan lupa baca materi akikah ya. Iya, Bu. Minggu depan kita akan bahas materi akikah. Iya, Bu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi